teman Mustika, jumpa lagi di podcast edisi ke-8. Baik, di kesempatan yang sangat luar biasa ini, di bulan Ramadan yang baik ini, kita akan berjumpa dengan orang yang spesial, yaitu Pak Beni Siswanto. Beliau ini adalah Direktur PT Mitra Unggas Makmur. Dan di topik kita akan mengangkat satu kejadian di tahun 2019, di mana ada sebuah kejadian yang luar biasa, dan kita akan mengupas bagaimana kemudian Pak Beni ini bisa mengatasi kejadian luar biasa tersebut, sehingga kapal MUN bisa masih eksis dan melaju dengan baik sampai detik ini. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore Mas Arif. Kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum dilanjutkan mungkin Pak Beni ingin menyapa teman-teman dulu. Selamat sore seluruh rekan-rekan PT karyawan PT Mustika Jaya Lestari. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kelancaran, diberikan kesehatan dan berkah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Beni sebelumnya sudah bersedia untuk meluangkan waktu berdiskusi dengan kami, dan kita akan sedikit mereview Pak Beni kejadian di tahun 2019 seperti apa dan kemudian apa yang Pak Beni lakukan. Kita akan bertanya Pak Beni dengan pertanyaan yang pertama. Pak Beni mungkin bisa ceritakan kepada kami Pak Beni, kejadian di tahun 2019 itu seperti apa, efeknya seperti apa, dan tantangannya seperti apa. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Arif ya. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan ini untuk bisa bergabung di acaranya Mustika yang luar biasa, ini podcastnya Mustika bisa berdiskusi. Terima kasih sekali. Ya. Kemudian tadi menjawab apa yang disampaikan pertanyaan Mas Arif tentang apa efek dari kejadian tahun 2019 gitu ya. Nah, di tahun 2019 efek yang terjadi itu yang pertama adalah adanya suatu perubahan total dari struktur organisasi, dari jajaran kepala region, kemudian dari pimpinan unit, kemudian dari tim staff region maupun dari tim-tim yang berada di unit kan seperti itu. Kemudian yang kedua, efek secara internal. Dengan kondisi seperti itu ya tidak menutup kemungkinan ini karyawannya juga ada rasa kepanikan, ada kebingungan kan seperti itu. Mau tetap bertahan di MUM atau mau ikut sekalian keluar kan seperti itu. Dan pada proses berjalannya ya ternyata juga banyak juga yang keluar kan seperti itu secara efek di internal. Efek di eksternal juga hampir sama juga. Jadi dengan kondisi seperti itu yang berkembang di lapangan bahwa MUM ini goyah sehingga ya mereka ada yang bergabung di luar, ada yang keluar ke tempat lain, ada juga yang masih bertahan kan seperti itu. Kemudian tantangan-tantangan yang kita hadapi pada saat itu yang pertama bahwa ya kita ini harus segera mungkin untuk melakukan penataan tim dari struktur yang ada, dan tantangannya ini adalah tim baru gitu. Jadi pada saat itu kita di backup full oleh tim dari HO, dari tim pusat untuk melakukan penataan tim ini, bahwa ya targetnya adalah kapal ini bisa bertahan dulu, tidak tenggelam kan seperti itu. Nah kemudian dari sisi internal tantangan yang kita hadapi ya ini kita bagaimana meyakinkan terhadap tim yang ada ini bisa bertahan dengan kita, kemudian nanti kita bisa berjalan lagi dengan berbagai macam ini pemahaman yang diberikan, pendekatan yang diberikan, masukan apa kepada kita, kepada kami, harapan apa mereka ke depan kan seperti itu. Di eksternal pun juga sama. Jadi bagaimana kita meyakinkan plasma ini dengan kondisi seperti ini itu kita tetap bisa bertahan dengan baik. Dan dengan kita berkumpul secara individu, secara kelompok itu kita terus lakukan seperti itu. Hai. Jadi luar biasa ya, memang kalau kita lihat di kejadian 2019 itu efeknya begitu luar biasa ya.
biasa dan komplek ini. Dari komplek internal ya. juga bareng, eksternal juga ini kan samaan kan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat memang dari segi trust atau kepercayaan diri itu juga kena juga ya kalau kita lihat situ ya. Juga kan seperti itu. Oke. Ya, Pak Beni. Kalau kita lihat di kejadian 2019 itu kan banyak hal yang Pak Beni lakukan gitu. Dan kalau kita lihat di MUM saat ini kan juga masih eksis, dan kita lihat juga secara organisasi juga kita lihat sudah mapan gitu. Nah, kira-kira apa yang Pak Beni lakukan nih dari 2019 sampai saat ini, kok cara Pak Beni menjaga kapal ini supaya tetap eksis dan melaju dengan hebat gitu Pak Beni? Terima kasih Mas Arif. Jadi ya dengan kejadian itu kita mempunyai keyakinan bahwa ini kapal ini tetap bisa bertahan dan tetap bisa melaju dengan baik. Itu memang ada beberapa hal yang kita lakukan kan seperti itu ya. Pertama adalah Mustika itu sistemnya kan sudah kuat. Mustika ini sistemnya sudah kuat. Di dalam sistem itu ada suatu proses kerja kan seperti itu. Nah, di sini ya kita menekankan bahwa proses kerja yang baik, proses kerja yang benar sesuai dengan SOP-nya itu insya Allah akan menghasilkan suatu hasil yang baik kan seperti itu. Jadi kita tidak hanya melihat pada pencapaian saja, tetapi kita lihat prosesnya sudah benar atau belum kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, memang dalam hal berkoordinasi, berkomunikasi itu ya itu harus berjalan dengan baik, jangan sampai ada gap-gap yang terjadi. Di permasalahan apapun, ketika ada koordinasi yang baik, ada komunikasi yang baik, pasti solusinya ada. Pasti menemukan nanti, oh ini solusi yang harus diambil seperti ini, seperti ini. Kemudian dari komunikasi yang baik, koordinasi yang baik itu juga bisa membentuk tim ini saling memberi kontribusi, saling bersinergi, saling mendukung kan seperti itu, sehingga ketika kita mempunyai suatu target apa, semua komponen sudah mendukung, itu akan lebih mudah untuk merealisasikan kan seperti itu. Kemudian yang berikutnya memang ini perlu suatu ketegasan. Ketegasan itu ya tentunya dalam mengawal proses kerja. Kalau sudah tidak sesuai proses kerja, ya harus dilakukan suatu tindakan-tindakan, apakah itu dengan teguran, apakah itu dengan peringatan, atau memang dengan hal-hal yang lain kan seperti itu. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, ya biasanya tetap kita tidak mempertahankan supaya kapal ini benar-benar diisi oleh orang-orang yang komitmen untuk bisa diajak melaju dengan baik. Begitu Mas. Luar biasa. Oke, Pak Beni. Kalau kita lihat memang banyak hikmah dari kejadian tahun 2019 berarti ya Pak Beni ya. Oke. Nah, Pak Beni, sebelum kita akhiri sesi podcast kita kali ini, Pak Beni, mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan untuk teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Mas Arif. Jadi begini teman-teman semua, bahwa di dalam kita melakukan pekerjaan ini tentunya proses kerja itu menjadi suatu hal yang prioritas, suatu hal yang penting. Di proses kerja yang sesuai dengan SOP-nya itu insya Allah akan menghasilkan suatu hasil yang baik. Jadi tidak hanya melihat dari sisi pencapaiannya saja, tetapi proses kerja ini harus benar-benar terkawal supaya sistem yang dibangun itu bisa menjadi semakin lebih kuat dan semakin lebih hidup. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni untuk kesempatan yang luar biasa. Banyak hikmah yang kita bisa ambil di tahun 2019, dan saya juga banyak memetik pelajaran dari apa yang Pak Beni lakukan. Dan pastinya teman-teman yang menyaksikan acara podcast kita kali ini merasa banyak pelajaran juga yang diambil dari apa yang Pak Beni lakukan. Sekali lagi terima kasih Pak Beni. Sama-sama. Sehat selalu. Amin ya. Baik teman-teman semuanya, itu beberapa hal yang bisa kita eksplor dari Pak Beni Siswanto, Direktur PT Mitra Unggas Makmur. Dan untuk teman-teman semuanya tetap produktif di bulan Ramadan. Semoga di bulan ini mendapatkan banyak hikmah dan banyak kebaikan untuk kita semuanya. Kita akan jumpa lagi di podcast edisi ke-9. Bye.